Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Nurparikoh, NRP 1940-10-213, mahasiswi Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan intisari hasil kuliah praktek kerja atau KPK yang dilaksanakan di kantor BRI Unit Blanakan pada 10 Maret 2022 sampai dengan 13 April 2022. Dalam pelaksanaan laporan praktek kerja ini dilakukan di bawah bimbingan Dr. Haji Heru Setiawan, SEMM. Baik, di sini ada latar belakang. Organisasi adalah sebagai wadah atau tempat sekumpulan orang-orang melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai satu tujuan organisasi yang senantiasa harus mampu mengikuti perkembangan agar dapat meningkatkan dan mengembangkan daya saing serta produktivitas yang efektif dan efisien. Suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif apabila kinerja karyawannya rendah. Oleh sebab itu, kinerja pegawai menjadi penting yang selalu ingin ditingkatkan karena dapat menggambarkan tingkat efisien kerja karyawan. Di samping itu, disiplin bermanfaat mendidik karyawan untuk mematuhi dan menyayangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang baik. Berdasarkan pengamatan kedisiplinan karyawan di kantor BRI Unit Blanakan, masih ada karyawan yang belum menaati aturan utamanya terkait dengan jam kerja dan jam waktu istirahat yang terkesan dilambat-lambatkan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama ada kedisiplinan, tujuan, dan hambatan. Yang pertama kedisiplinan. Bagaimana kedisiplinan karyawan di unit BRI Blanakan? Yang kedua, apa tujuan penerapan kedisiplinan kinerja bagi karyawan di unit BRI Blanakan? Yang ketiga, apa hambatan yang ada dalam meningkatkan kedisiplinan karyawan di unit BRI Blanakan? Selanjutnya yaitu ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang saya gunakan yaitu pakai metode Block-Relais. Block-Relais yaitu suatu metode yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kuliah praktek kerja dilaksanakan selama 25 hari. Dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai dari tanggal 10 Maret 2022 sampai tanggal 13 April 2022. Selanjutnya di sini ada sejarah singkat perusahaan. Sejarah singkat perusahaan Bank BRI. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Ayat 1 Pasal 4 yaitu bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu atau lebih baik yang berkedudukan di luar negeri. Pada awalnya, PT Bank Rakyat Indonesia Persero didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aira Wirjamaja atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai yang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pendiri Bank Rakyat Indonesia, Raden Aira Wirjamaja pada periode setelah kemerdekaan rakyat Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Berdasarkan dari banyaknya kecamatan dan luasnya wilayah kerja PT Bank Indonesia Cabang Pamanukan, maka untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pamanukan memiliki 23 unit, yang termasuk itu unit Blanakan itu sendiri. PT Bank Rakyat Indonesia Unit Blanakan tentunya memiliki visi dan misi. Visi PT Bank Rakyat Indonesia adalah menjadi bank komersial termuka yang selalu mengutamakan kepuasan. Untuk mewujudkan visi tersebut, BRI menetapkan 3 visi yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan terbaik dengan memprioritaskan pelayanan kepada usaha mikro, UMKM untuk menuntas perekonomian masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung sumber daya manusia yang profesional dan melakukan praktek tata kelola perusahaan yang baik.
Tiga, memberikan keuntungan dan manfaat seoptimal mungkin kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Bank Rakyat Indonesia Unit Belanakan juga memiliki misi. Yang pertama ada menunjang program pengembangan ekonomi nasional melalui penyediaan jasa perbankan yang bermutu tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua ada melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dan mengutamakan pelayanan pada usaha mikro kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Pada pelaksanaan kegiatan KPK ini, saya mengambil bidang kajian tinjauan disiplin kerja dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan yang membahas mengenai kedisiplinan, tujuan, dan hambatan yang ada di kantor BRI Unit Belanakan. Pembahasan, yaitu ada MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Disiplin Kerja. Selanjutnya yaitu ada Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia itu sendiri merupakan ilmu seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan manajemen sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, mulai dari perencanaan hingga pemberhentian sumber daya manusia yang bertujuan untuk membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. Baik, di sini ada disiplin kerja. Menurut Hasibuan tahun 2019 ayat 193, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Singodimejo dalam Sustrisno tahun 2017 ayat 86 menyatakan bahwa disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan penghambatan mencapai tujuan perusahaan. Baik, di sini ada jenis-jenis disiplin kerja. Menurut Hartantik tahun 2018 ayat 190 mengungkapkan beberapa jenis-jenis disiplin kerja, diantaranya yaitu satu yaitu ada disiplin kerja. Disiplin kerja memiliki peranan yang sangat besar untuk mencapai tujuan organisasi melalui disiplin diri. Karyawan akan bertanggung jawab mengatur dirinya sendiri serta akan menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua ada disiplin kelompok. Disiplin kelompok akan menghasilkan pekerjaan yang optimal jika masing-masing anggota kelompok memberikan peran sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga ada disiplin korektif. Disiplin korektif merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan sikap dan iklim organisasi, di mana semua anggota organisasi dapat menjalankan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan atas kemauan sendiri. Yang keempat yaitu ada disiplin korektif. Disiplin korektif merupakan suatu upaya untuk memperbaiki dan menindak karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Baik, di sini selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Kegiatan yang dilakukan saya selama masa praktek kerja di BRI Unit Belanakan di antaranya 1. Pengkinian data nasabah, yaitu membetulkan data nasabah yang salah. Yang kedua, pengkinian data nasabah kelompok, yaitu membetulkan data nasabah yang salah secara berkelompok. Dan yang ketiga, scanning dokumen nasabah, yaitu menyekanning data nasabah lalu dimasukkan ke berkas dokumen. Yang keempat ada digitalisasi dokumen, yaitu mempelajari digitalisasi dokumen. Yang kelima yaitu input data nasabah ke Excel, yaitu memeriksa kelengkapan data nasabah lalu diinput ke dalam Excel. Dan yang terakhir yaitu input cross-selling system, yaitu mengecek penjualan dari Brimo, kartu kredit, Simpedes, Giro, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada kedisiplinan karyawan di BRI Unit Belanakan. Penerapan disiplin kerja dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan di BRI Unit Belanakan. Semua perusahaan pada umumnya mempunyai tujuan yang sama dalam melakukan kegiatan kerja, yaitu untuk meningkatkan disiplin kerja, produktivitas yang dituntut dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Belanakan, diantaranya peraturan yang ada pada setiap perusahaan. Peraturan tersebut seperti absensi, jam kerja, dan tanggung jawab kerja masing-masing. Manfaatnya antara lain dapat menciptakan situasi
lingkungan yang aman dan nyaman, dapat memperoleh hasil kerja yang optimal, dan melatih kemampuan karyawan terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Dengan memahami konsep disiplin kerja, maka tujuan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan BRI unit Blanakan akan mudah tercapai, agar segala aturan penerapan disiplin kerja dapat dilaksanakan oleh seluruh karyawan. Bank BRI unit Blanakan perlu melakukan sanksi tegas apabila ada karyawan yang tidak melakukan disiplin pekerjaan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, memberikan surat peringatan, atau pemecatan bila karyawan terindikasi melakukan pelanggaran standar operasional prosedur (COP). Sanksi tersebut tentu membuat karyawan berhati-hati terhadap sikap dan perilaku yang dilakukan dalam lingkungan pekerjaan seperti ketetapan waktu pegawai dalam bekerja. Ketepatan waktu pegawai Bank Rakyat Indonesia unit Blanakan di dalam peraturan tersebut sudah diatur dengan jelas mengenai hari kerja, jam masuk kerja, hingga jam pulang kerja. Ketetapan waktu datang dalam penerapan ketentuan mengenal ketetapan waktu jam kerja. Disering terjadi keterlambatan atau permasalahan ketidaktepatan waktu yang dilakukan oleh karyawan Bank BRI unit Blanakan. Yang kedua ada kepatuhan pegawai dalam menjalankan tugas. Kepatuhan pegawai dalam mengikuti absensi pagi berupa dokumentasi pagi karyawan Bank Rakyat Indonesia unit Blanakan sendiri. Dalam pelaksanaan absen dokumentasi terdapat pegawai yang tidak mengikuti absen. Hal tersebut juga dikarenakan terdapatnya pegawai yang terlambat datang ke kantor sehingga secara otomatis pegawai tersebut tidak dapat mengikuti foto dokumentasi. Penyelesaian tugas sesuai dengan konsep terdapat kendala yang menyebabkan pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan konsepnya. Berdasarkan hasil dari wawancara, hal tersebut dikarenakan terkadang pegawai menerima disposisi tugas yang tidak sesuai dengan tugas dari seorang pegawai. Nah, mematuhi peraturan dalam bekerja dalam melaksanakan peraturan-peraturan tersebut, di Bank Rakyat Indonesia unit Blanakan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sehingga menunjukkan ketidakdisiplinan karyawan. Selanjutnya yaitu ada tujuan penerapan kedisiplinan kinerja bagi karyawan di unit BRI Blanakan. Secara umum, dapat disebutkan bahwa tujuan utama disiplin kerja adalah demi kelangsungan organisasi atau perusahaan sesuai dengan motif organisasi atau perusahaan yang bersangkutan baik hari ini maupun hari esok. Tujuan utama pendisiplinan adalah untuk mendorong pegawai berperilaku sepantasnya di tempat kerja, di mana perilaku yang sepantasnya diterapkan sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan pada dasarnya peraturan dan prosedur berfungsi sama dengan perundang-undangan di mata masyarakat, yaitu proses dan produser yang jelas. Yang kedua ada sistem hukum progresif. Hukum dapat berjalan dari penglihatan lisan, tulisan, skorsing, sampai pembebasan tugas. Berat ringannya hukuman biasanya tergantung pada jenis dan jumlah perulangan yang terjadi. Ketiga ada proses banding. Hal ini perlu diadakan proses banding pendisiplinan, agar tindakan pendisiplinan dilakukan secara fair dan adil. Tujuan disiplin baik kolektif maupun perorangan yang sebenarnya adalah untuk mengarahkan tingkah laku pada realita yang harmonis. Untuk menciptakan kondisi tersebut terlebih dahulu harus diwujudkan keselarasan antara hak dan kewajiban pegawai. Disiplin kerja yang diterapkan di PT Bank Rakyat Indonesia unit Blanakan berdasarkan pada pertimbangan tata kerja dan peraturan disiplin kerja yang berlaku di PT Bank Rakyat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah hari kerja baku di PT Bank Rakyat Indonesia unit Blanakan adalah 5 hari kerja dalam seminggu. Yang kedua ada karyawan diwajibkan mengisi daftar absensi, jam kedatangan dan jam pulang. Yang ketiga ada karyawan yang tidak masuk kerja wajib memberitahu kepada atasan langsung. Yang keempat ada karyawan yang hendak meninggalkan pekerjaan pada jam kerja karena sesuatu keperluan wajib meminta izin kepada atasan langsung. Dapat dikatakan tingkat disiplin kerja karyawan pada perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia unit Blanakan, saya melihat ada beberapa kekurangan atau hambatan yang harus diperbaiki oleh petinggi perusahaan. Dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia unit Blanakan antara lain yaitu 1. Kurangnya motivasi-motivasi yang diberikan kepada karyawan sehingga masih sering terjadi pelanggaran kedisiplinan. Nah, pemberian motivasi pegawai di PT Bank Rakyat Indonesia unit Blanakan ini tidak ada pemberian motivasi dari atasan kepada bawahannya untuk bekerja lebih giat lagi. Yang kedua yaitu ada masih minimnya teladan yang baik dari pimpinan yang baik tingkat puncak, menengah sampai bawah. Hal semacam ini seringkali terjadi seperti adanya obrolan selain masalah pekerjaan.
Nah, masalah ini malah membuang waktu atau jam kerja dengan rekan sekerjanya pada saat jam kerja berlangsung. Mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan seperti pembicaraan keluarga, hobi maupun bisnis. Kenyataan seperti ini secara psikolog akan terjadi kebiasaan karyawan secara menyeluruh dan menjadi budaya kerja yang kurang baik. Yang ketiga, ada masih minimnya aspek ketegasan pimpinan PT BRI Unit Belanakan. Kepala bagian kurang tegas dalam melakukan aturan dan pelaksanaan sanksi-sanksi terhadap para karyawan yang jelas-jelas melanggar peraturan atau tata tertib peraturan kerja. Yang terakhir yaitu ada masih minimnya perhatian terhadap kebutuhan non-material dalam hal ini berupa penghargaan atau pengakuan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, pihak kantor atau jajaran manajemen memberikan penghargaan hanya dalam suatu peristiwa formal, sehari-harinya sekali misalnya, dalam bentuk pujian. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Yang pertama ada, disiplin kerja dapat dilihat sebagai suatu besar manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi karyawan. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seorang terhadap tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua, perusahaan pada umumnya mempunyai tujuan yang sama dalam melakukan kegiatan kerja, yaitu untuk meningkatkan disiplin kerja. Produktivitas yang dituntut dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Belanakan diantaranya peraturan yang ada pada setiap perusahaan. Peraturan tersebut seperti absensi, jam kerja, dan tanggung jawab kerja masing-masing karyawan. Yang ketiga ada hambatan yang dihadapi di BRI Unit Belanakan dalam upaya meningkatkan disiplin kerja. Masih ada peraturan-peraturan yang belum terlaksana secara maksimal, seperti terlambatnya jam masuk kerja sehingga tidak mengikuti dokumentasi absensi di pagi hari. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai intisari hasil pelaksanaan kegiatan KPK yang telah saya lakukan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan KPK. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.